Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyani Kartasabila dengan NIM 2021 103 703 111 11187. Jadi hari ini saya akan membahas materi mengenai kardinalitas dan matriks dengan mata kuliah diskrit dan dosen pengampu yaitu Bapak Sofyan Arifianto. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ke pembahasan materinya. Nah, di sini ada subbab 2.5 yaitu himpunan kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Konsepnya, himpunan A dan B memiliki kardinalitas yang sama jika dan hanya jika ada korespondensi salah satu dari A ke B. Jika A dan B memiliki kardinalitas yang sama, ditulis dengan mutlak A sama dengan mutlak B. Jika terdapat fungsi satu-satu dari A ke B, kardinalitas A kurang dari atau sama dengan kardinalitas B, dan kita tulis dengan mutlak A, mutlak B, saat mutlak A, mutlak B, dan A dan B memiliki kardinalitas yang berbeda. Maka kardinalitas A lebih kecil dari kardinalitas B dan ditulis dengan mutlak A kurang dari mutlak B. Suatu himpunan yang berhingga atau memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan bilangan bulat positif disebut dapat dihitung. Jika suatu himpunan tak berhingga S dapat dihitung, kita menyatakan kardinalitas S dengan alef 0 ditulis dengan mutlak S sama dengan 0. Dan katakan bahwa S memiliki kardinalitas alef 0. Nah, di sini ada contoh pertama, yaitu bisa kita lihat gambarnya yang ini. Di sini ada 1 dipasangkan dengan 1, dipasangkan dengan 3, dan seterusnya. Nah, solusinya untuk menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat positif ganjil dapat dihitung, kita akan menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan ini dan himpunan bilangan bulat positif dengan fungsi Fn sama dengan 2n dikurang 1. Dari Z plus ke himpunan bilangan bulat positif ganjil, F adalah korespondensi 1. Misalkan, Fn sama dengan Fm, maka 2n kurang 1 sama dengan 2m dikurang 1. Jadi, N itu sama dengan M. Nah, di gambar 1 ini, himpunan tak hingga dapat dihitung jika dan hanya jika mungkin untuk membuat daftar elemen dari himpunan secara berurutan, diindeks oleh bilangan bulat positif. Korespondensi 11F dari himpunan bilangan bulat positif ke himpunan S dapat dinyatakan dalam barisan A1, A2, hingga seterusnya, lalu A kurang seterusnya, di mana A1 itu sama dengan F1 dan A2 sama dengan F2 dan seterusnya. Nah, lalu ada juga contoh kedua. Bagaimana kami dapat mengakomodasikan tamu yang baru tiba di Grand Hotel yang terisi penuh tanpa mengeluarkan tamu saat ini? Nah, ini contohnya. Nah, jadi solusinya karena kamar Grand Hotel dapat dihitung, maka dapat dicantumkan sebagai kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan seterusnya. Ketika tamu baru datang, kami memindahkan tamu di kamar 1 ke kamar 2, tamu di kamar 2 ke kamar 3, dan secara umum, tamu kamar N ke kamar N plus 1 untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, ini membebaskan satu kamar yang kami tetapkan untuk tamu baru, dan semua tamu saat ini masih memiliki kamar. Ketika ada banyak kamar di sebuah hotel, bahwa semua kamar ditempati sama dengan tidak ada tamu baru yang dapat diakomodasi, namun paradoks Hilbert tentang Grand Hotel dapat dijelaskan dengan mencatat bahwa kesetaraan ini tidak lagi berlaku ketika ada banyak ruangan yang tak terhingga. Jadi ingat ya, seperti itu. Nah, contoh ketiga, himpunan yang dapat dihitung. Semua bilangan bulat dapat dihitung. Buat daftar semua bilangan bulat secara berurutan, memulai dari 0 dan bergantian antara bilangan bulat positif dan negatif. Itu contohnya seperti ini, jadi 0, 1, negatif 1, 2, negatif 2, dan seterusnya. Gunakan fungsi Fn sama dengan N per 2 ketika N genap, dan Fn sama dengan negatif dalam kurung N dikurang 1 per 2 ketika N-nya ganjil. Maka himpunan semua bilangan bulat pun dapat dihitung. Contoh keempat, himpunan yang dapat dihitung. Himpunan bilangan
rasional. Buat daftar bilangan rasional positif sebagai barisan R1, R2, dan sampai seterusnya, Rn. Perhatikan bahwa setiap bilangan rasional positif adalah hasil bagi P per Q dari dua bilangan bulat positif. Susun bilangan rasional positif dengan mencantumkan penyebut Q sama dengan 1 pada baris pertama, penyebut 2 Q sama dengan 2 pada baris kedua, dan seterusnya. Nah, di sini ada gambarnya, dapat dilihat seperti itu. Nah, lalu ada contoh yang kelima, himpunan yang tidak dapat dihitung. Bilangan real antara 0 dan 1 dapat diurutkan dalam beberapa urutan, misalnya R1, R2, R3, dan seterusnya. Representasi desimal dari bilangan real ini menjadi, misalkan, R1 sama dengan 0,2 berapa, terus R2 0,4 berapa, R3, dan seterusnya. Maka kita memiliki R sama dengan D1, D2, D3, D sama dengan 0,4544, di mana D1 itu sama dengan 4 karena D11 sama dengan 4. D2 sama dengan 5 karena D22 sama dengan 4. D3 sama dengan 4 karena D33 sama dengan 4. Dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan real baru dengan ekspansi desimal R sama dengan R sama dengan 0,D1, D2, D3, D4, dan seterusnya, di mana angka desimal itu ditentukan oleh aturan berikut. DI dengan 4, FDII sama dengan 4, 5 FIDI sama dengan 4. Seperti itu. Nah, setiap bilangan real memiliki ekspansi desimal. Oleh karena itu, bilangan real R tidak sama dengan R1, R2, dan seterusnya. Karena ekspansi desimal R berbeda dari ekspansi desimal RI. Karena ada bilangan real R antara 0 dan 1 yang tidak dapat dicantumkan, jadi himpunan bilangan real antara 0 dan 1 itu tidak dapat dihitung. Nah, kita masuk ke teorema yang pertama. Jika A dan B himpunan yang dapat dihitung, maka A gabungan B juga dapat dihitung. A dan B keduanya himpunan yang dapat dihitung. Asumsikan bahwa A dan B saling lepas. Jika tidak, kita dapat mengganti B kurang A karena A irisan B kurang A sama dengan himpunan kosong. Dan A gabungan B kurang A sama dengan A gabungan B. Selanjutnya, jika salah satu dari dua himpunan adalah terhitung tak hingga dan lainnya terbatas, kita dapat mengasumsikan bahwa B adalah salah satu yang terbatas. Teorema 2. Tunjukkan bahwa mutlak 0,1 adalah sama dengan mutlak 0,1. Karena 0,1 fx 0,1 fx adalah sama dengan x adalah fungsi 1 dari 0,1 sampai 0,1, fungsi gx sama dengan x per 2 dan memetakan 0,1 ke 0,1 per 2, 0,1 seperti yang telah kita temukan fungsi 1 dari 0,1 ke 0,1 dan dari baris 0,1 ke 0,1, teorema Schroeder-Bernstein menyatakan bahwa mutlak 0,1 sama dengan mutlak 0,1. Jika teorema Schroeder-Bernstein jika A dan B himpunan dengan mutlak A kurang dari atau sama dengan B dan mutlak B kurang dari sama dengan A, lalu mutlak A sama dengan B sama dengan mutlak B bila fungsi 1,1f dari A ke B dan G dari B ke A, maka terdapat korespondensi 1,1 antara A dan B. Fungsi tidak dapat dihitung. Hipotesis kontinum. Dapat ditujukan bahwa himpunan pangkat Z plus dan himpunan bilangan real R memiliki kardinalitas yang sama. Dengan kata lain, kita tahu bahwa PZ plus sama dengan mutlak R sama dengan C, di mana C menunjukkan kardinalitas himpunan bilangan real. Kardinalitas suatu himpunan selalu lebih kecil dari kardinalitas himpunan dayanya. Jika kita tidak mengasumsikan bahwa hipotesis kontinum benar, maka C sama dengan 1. Sehingga 2 alef
0 sama dengan 1, maka fungsi dengan himpunan bilangan real tidak dapat dihitung. Nah, kita sini masuk ke subbab materi 2.6 yaitu matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Konsep yang pertama, suatu matriks dengan M baris dan N kolom disebut dengan matriks M kali M. Suatu matriks dengan jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom itu disebut bujur sangkar. Dua matriks dikatakan sama jika memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama dan entry-entry yang bersesuaian pada setiap posisi juga sama. Contohnya di sini ada matriks 3 kali 2 seperti ini gambarnya. Lalu ada konsep kedua, M dan N bilangan bulat positif. Nah, matriksnya itu seperti ini, jadi ada A1 kali 1, A1 kali 2, dan seterusnya. Ada juga yang ke bawah. Jadi baris kaidah dari A adalah matriks 1 dikali N, dan kolom ke J dari A adalah matriks M kali 1. Elemen I, J atau entry adalah dari A itu adalah elemen A, I, J, yaitu bilangan pada baris KI dan kolom ke J. Dari A, notasi singkatan yang sesuai untuk menyatakan matriks A dengan menulis A sama dengan IJ yang menunjukkan bahwa A adalah matriks dengan IJ elemen yang sama dengan IJ. Konsep 3, matriks aritmatika penjumlahan. Misalkan A, KIJ dan B, BIJ adalah matriks M kali M. Jumlah dari A dan B dilambangkan dengan A plus B. Adalah matriks M kali N yang memiliki KIJ dan BIJ sebagai elemen ke IJ-nya. Dengan kata lain, A plus B sama dengan A, J tambah dengan BJ. Sebelumnya AIJ, maksudnya AIJ dan BJ itu kan I dan J-nya tadi sudah diketahui itu sebagai warisan kolomnya. Jadi itu memperlihatkan warisan kolom. Nah, contohnya di sini ada sebagai berikut di gambar. Bisa dilihat sendiri itu, jadi dia pertambahannya sesuai dengan entry-entry-nya. Jadi 1 ditambah 3, 0 ditambah 4, dan 1 ditambah 2, seperti itu. Lanjut ke konsep 4, A adalah matriks ANM dikali K dan B menjadi matriks K dikali N. Hasil kali A dan B dilambangkan dengan AB adalah matriks M kali N dengan entry ke I, J sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen yang bersesuaian dari baris ke I, A dan kolom ke J, B. Dengan kata lain, jika AB sama dengan CIJ, maka CIJ sama dengan AI1B1J dan AI2BJ. B2J dan sehingga seterusnya. Nah, di sini ada contohnya sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Jadi baris A dan kolom B dikalikan terlebih dahulu dan kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Nah, di sini ada konsep 5 transpose dan kekuatan matriks. Matriks identitas orde N adalah matriks N dikali N, matriks IN sama dengan sigma IJ, di mana sigma IJ itu sama dengan 1, if I sama dengan J, dan sigma IJ sama dengan 0 jika I-nya itu tidak sama dengan J. Nah, di sini ini merupakan contohnya, mengalihkan matriks dengan matriks identitas berukuran tepat tidak mengubah matriks ini. Dan kata lain, ketika A adalah matriks M kali N, kita memiliki AIN sama dengan INA sama dengan A. Konsep ke-6, misalkan A yaitu AI kali J adalah matriks M kali N transpose A dilambangkan dengan A+. Adalah matriks N kali M yang diperoleh dengan menukar baris dan kolom A. Dengan kata lain, jika A plus sama dengan BIJ, maka BIJ itu sama dengan AIJ untuk I sama dengan 1,2,
hingga seterusnya ke N. Dan J 1,2, M sampai N. Nah, di sini ada contohnya. Kalau misalnya ada matriks seperti ini, kalau misalnya ditransposkan, akan jadi seperti ini. Jadi dia menukar antara baris dan kolomnya. Konsep ketujuh, suatu matriks bujur sangkar A disebut simetris jika A sama dengan A+. Jika AIJ simetris jika AIJ sama dengan AJI. Untuk semua I dan J dengan 1 IN dan 1 JN. Perhatikan bahwa suatu matriks simetris jika dan hanya jika matriks tersebut bujur sangkar dan matriks tersebut simetris terhadap diagonal utamanya, yang terdiri dari entry-entry yang berada pada baris KI dan kolom KI untuk beberapa I. Nah, ini di sini ada contoh gambarnya seperti ini. Nah, ada konsep ke-8 juga, yaitu matriks 01. Misalkan A sama dengan AIJ dan BBIJ adalah matriks 01, maka M dikali N, 1M kali N, maka gabungan dari A dan B adalah matriks 01 dengan entry I, J plus H, AIJ, BIJ. Gabungan A dan B dilambangkan dengan AB, pertemuan A dan B adalah matriks 01 dengan IJ, entry AIJ, BIJ. Pertemuan A dan B dilambangkan dengan AB. Nah, jadi di sini ada contohnya ya. Contoh gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Konsep matriks 01. Nah, kita masuk ke konsep ke-9. Misalkan A sama dengan AIJ adalah matriks 01, M kali K, dan B sama dengan BIJ adalah matriks K kali N 01. Maka hasil kali boolean dari A dan B dilambangkan dengan AB adalah matriks M kali N dengan I, J entry CIJ, di mana CIJ itu merupakan AIJ dan B1C yang dikalikan dengan AI2 dan B2C sehingga seterusnya. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, masuk ke konsep 10, misalkan H adalah matriks kuadrat 0, 1 dan R adalah bilangan bulat positif, perkalian boolean ke R dari A adalah hasil kali boolean dari R faktor dari A. Hasil kali boolean ke R dari A dilambangkan dengan AR. Nah, di sini ada contohnya. Temukan AN untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, cara penyelesaiannya itu seperti ini. Jadi, AN sama dengan A5 untuk semua bilangan bulat positif N dengan N-nya itu lebih dari sama dengan 5. Nah, sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.